Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama bersyalawat kepada baginda Rasulullah. Sebelum memulai, dukung channel Elva Story dengan menekan tombol subscribe. Pernahkah kalian harus memilih antara patuh pada tekanan atau memperjuangkan harga diri? Dengarkan kisah ini karena di balik luka ada keberanian, dan di balik kepergian ada rumah yang menunggu untuk dipulihkan. Namaku Rani. Di kampungku, orang biasa menyebut keluargaku keluarga yang mapan. Ayahku dikenal rajin dan berwibawa, ibuku lembut dan tekun menjaga rumah. Pagi di rumah kami dulu selalu harum. Bau kopi hitam ayah, suara sendok beradu pelan di gelas, dan tawa ibuku yang ringan. Aku tumbuh dengan keyakinan bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang tenang dan dapat diandalkan. Sampai suatu hari, retakan kecil berubah menjadi jurang yang tak bisa lagi diseberangi. Kabar perselingkuhan ayah menyelinap seperti angin malam yang dingin. Pertama hanya bisik tetangga di tepi warung, lalu menjadi kalimat bernoktah tajam yang menghantam telinga ibu. Saat ibu mengetahui, rumah kami terasa kosong meski lampu menyala terang. Ayah mencoba menyangkal, kemudian menjelaskan, lalu marah, lalu diam. Tidak ada yang kembali seperti semula. Bisnis ayah runtuh seperti rumah kartu. Rekening menipis, kendaraan dijual, dan tersisa berita yang lebih pahit daripada kemiskinan itu sendiri. Hutang besar menjerat leher keluarga kami. Penagihnya seorang pria kaya di kampung, orang yang dihormati karena harta, bukan karena budi. Ibu memilih bercerai. Ia tidak marah keras, tidak membanting piring, tidak berteriak memaki. Ia hanya melepaskan cincin, meletakkannya di atas meja, dan menatapku lama. Di mata itu, ada sesal yang menahun dan doa yang lirih. Aku memeluknya, mencium punggung tangannya, dan berjanji akan menjaga. Tapi janji di hadapan badai selalu diuji. Beberapa pekan setelah perceraian, utusan dari rumah pria kaya itu datang. Mereka menawariku pernikahan dengan anaknya. Katanya ini solusi. Katanya ini cara paling cepat menutup buku hutang. Katanya ini adalah takdir yang baik untuk seorang gadis yang keluarganya sedang runtuh. Aku duduk di ruang tamu, mendengar tawaran yang rasanya seperti tali di leher. Ibu menggenggam tanganku. Telapak tangannya dingin. Di matanya ada ketakutan kehilangan yang kedua kali. Aku mengangguk sopan kepada para tamu, lalu menjawab dengan suara yang kuusahakan tenang. Aku menolak. Penolakan itu menjadi awal dari serangkaian tatap mata yang tak bersahabat. Seakan aku ingkar budi, seakan aku tak tahu diri. Aku memilih berjalan di jalan sempit yang tidak disiapkan orang lain. Malam setelah penolakan, aku membuka buku catatan yang sudah lama menjadi tempat menyimpan mimpi. Di halaman belakang, sejak aku sekolah, aku menulis daftar kota yang ingin kudatangi, bukan untuk berwisata, tetapi untuk bekerja dan menjadi diriku sendiri. Di antara daftar itu, ada satu kata yang dilingkari tebal. Arab. Aku menabung sejak remaja. Uang saku yang disisihkan, beasiswa kecil yang pernah kudapat saat kuliah, honor tugas-tugas kecil yang kuambil saat teman lain pulang. Setelah lulus dari jurusan kedokteran, mimpiku sebenarnya adalah melanjutkan pendidikan, menjadi dokter yang berdiri di ruang putih, menulis resep dengan huruf yang rapi, bukan terburu. Tapi rencana hidup sering menunggu giliran. Malam itu, aku mengetuk pintu sebuah agen penyalur tenaga kerja yang direkomendasikan seorang senior. Aku membawa ijazah, beberapa sertifikat pelatihan, dan secari keberanian yang baru kutemukan. Wawancara berlangsung singkat. Petugas itu menatap berkas pendidikanku, lalu menatapku. Ia bilang ada seorang pria muda Arab yang tinggal sendirian di sebuah rumah besar. Ia butuh perawat pribadi, orang yang paham dasar-dasar medis, disiplin, dan sanggup menjaga jadwal pemeriksaan. Bukan asisten rumah tangga, bukan pelayan, tetapi perawat yang mengerti cara membaca tanda vital, menakar obat, dan memberi saran pola hidup. Aku mengangguk. Di kepalaku, kecemasan dan harapan berbaris berdampingan. Hari keberangkatan datang lebih cepat dari yang kupikirkan. Pagi itu, matahari terasa lebih berat. Ibu menatap koperku, seolah setiap baju di dalamnya adalah bagian dariku yang ia relakan. Kami sarapan sederhana. Nasi hangat, tempe goreng tipis, dan sambal yang dibuat ibu dengan cabai sisa. Tidak ada pidato, tidak ada nasihat panjang. Ibu hanya memelukku erat. Aku mencium keningnya,
menaruh semua bakti yang kupunya di atas kulit yang mulai berkerut itu. Aku hampir melangkah pergi ketika ia memanggil pelan. Ia bertanya apakah aku yakin. Aku mengangguk sekali lagi. Di dadaku, doa bertumbuh seperti pohon yang baru disiram. Semoga Allah memudahkan. Di bandara, aku menatap layar jadwal keberangkatan dan mencoba menghafal peta baru yang sebentar lagi menjadi hidupku. Pesawat berangkat, awan menggulung seperti mimpi yang diaduk sendok raksasa. Aku memejamkan mata, mengulang satu kalimat berkali-kali. Aku harus kuat. Aku harus membuktikan bahwa hidup tidak berakhir hanya karena seseorang berkhianat. Ketika pesawat mendarat di tanah Arab, udara terasa kering dan wangi asing menyelinap dari lorong kedatangan. Agen menjemputku, menanyakan perjalanan, lalu membawaku melewati jalan lebar dengan lampu-lampu yang berjajar tenang. Di kejauhan, kota ini seperti kapal besar yang berlabuh di gurun. Aku duduk di kursi belakang mobil, memandang keluar, dan menyusun kalimat untuk seseorang yang paling menunggu kabar dariku. Malam itu, di kamar sederhana yang disiapkan agen, aku menelpon ibu. Suaraku sempat tercekat ketika panggilan tersambung. Aku berkata bahwa aku sudah sampai, aku aman, dan pekerjaanku bukan pekerjaan yang akan merendahkanku, melainkan pekerjaan yang membantuku berdiri. Ibu terdiam beberapa detik, lalu suaranya mengalun pelan. Ia berkata bahwa restunya menyertaiku, bahwa tidak semua keberangkatan adalah perpisahan, bahwa kadang seorang anak harus mengambil peta hidupnya sendiri agar kedua tangan ibunya dapat beristirahat. Aku menutup telepon dengan mata yang basah tetapi hati yang terang. Keesokan harinya, agen mengantarku ke rumah itu. Gerbangnya tinggi, dindingnya kokoh, halaman depannya lega. Namun ada kesunyian yang berjalan pelan di antara pohon kurma di sisi kanan. Rumah itu hanya ditinggali seorang pria muda Arab, majikanku, namanya Fahd. Di depan pintu, manajer rumah menyapa sopan dan memintaku menunggu di ruang tamu. Lantai marmer memantulkan langkah-langkah yang jarang dilewati. Heningnya bukan hening yang menakutkan. Heningnya seperti halaman kosong yang siap ditulisi. Saat pintu dalam terbuka, aku melihatnya. Pria itu berjalan tenang, rapi, dengan tatapan yang tajam tetapi tidak menusuk. Ada sesuatu di balik mata itu. Sejenis lelah yang disembunyikan, sejenis sunyi yang diperhalus oleh sopan santun. Ia menyapaku singkat, memperkenalkan diri, lalu mengucapkan selamat datang. Tangan kami bersentuhan sepersekian detik ketika kami saling menunduk. Dalam momen yang nyaris tak terdengar itu, ada sesuatu yang bergerak di dadaku. Aku menepisnya cepat. Aku datang untuk bekerja, bukan untuk menafsir tatapan. Pekerjaanku dijelaskan dengan rinci. Setiap pagi aku memeriksa tekanan darah, suhu tubuh, dan beberapa catatan diet yang harus dijaga. Setiap malam aku memastikan obat diminum sesuai jadwal, memantau kualitas tidur, dan mencatat keluhan kecil yang sering diabaikan orang sehat. Aku mendapatkan ruang kecil yang bersih di sisi timur rumah, akses ke ruang medis mini, dan jadwal kerja yang tertib. Semua tampak profesional. Namun di sela aktivitas yang tertib itu, ada ruang yang memang tak bisa diatur. Ruang yang bernama rasa. Hari pertama usai. Aku masuk ke kamar, menutup pintu, dan berusaha membaca kembali diriku sendiri. Di luar, angin gurun bergerak seperti doa panjang. Aku berdiri di depan jendela, menatap langit yang bertabur cahaya kota. Aku tahu jalan ini belum selesai, bahkan belum benar-benar dimulai. Tetapi untuk pertama kalinya sejak rumahku runtuh, aku merasa bukan lagi korban cerita orang lain. Aku manusia yang menulis kalimat pertamanya di halaman baru. Semoga Allah menjaga langkah ini. Hari-hari pertama di rumah megah itu terasa asing. Dinding putihnya tinggi, seakan ingin menelan suara langkah siapapun yang melintas. Setiap sudut dipenuhi perabot mewah, tapi terasa dingin, seperti tak pernah disentuh kasih sayang. Namun di tengah sepinya rumah itu, aku mulai terbiasa dengan rutinitas. Setiap pagi aku memeriksa kesehatan Fahd, mencatat hasil pengukuran tekanan darah, suhu tubuh, hingga kadar gula yang perlu dipantau. Malam hari aku mengulanginya, memastikan ia tidak lupa meminum obat. Semua dilakukan dengan tenang, seolah aku hanya menuliskan catatan harian seorang pasien. Namun di luar dugaan, setiap kali aku menatap wajah Fahd, ada getar kecil yang sulit kuabaikan. Matanya coklat tajam, namun tidak dingin.
Ada hangat yang bersembunyi di balik tatapan itu. Sesekali ketika aku sibuk menuliskan hasil pemeriksaan, aku merasa ia memperhatikanku lebih lama dari seharusnya. Aku mencoba menunduk, berpura-pura fokus pada buku catatan. Tetapi jantungku berdetak lebih cepat. Aku berusaha mengingatkan diriku sendiri, aku datang untuk bekerja, bukan untuk mencari cinta. Waktu berlalu. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Hubungan kami perlahan menjadi lebih cair. Fahd mulai sering menyapaku dengan candaan kecil, menanyakan kabar ibuku di Indonesia, bahkan sesekali menawarkan makanan khas Arab yang dibuat koki rumah. Aku menolak halus pada awalnya, tapi lama-kelamaan aku menyadari bahwa di balik wibawanya, Fahd hanyalah seorang pria muda yang kesepian di rumah besar yang terlalu hening. Suatu malam, setelah aku memeriksa kondisi tubuhnya, ia berkata pelan, "Rani, kamu berbeda dari orang-orang di sekitarku. Kamu tidak hanya merawat tubuhku, tapi juga membuat rumah ini terasa hidup." Aku terdiam. Kalimat sederhana itu membuat hatiku bergetar. Namun aku tetap menjaga jarak, menunduk, lalu menjawab singkat, "Terima kasih, Tuan. Itu memang tugas saya." Di kamar kecilku malam itu, aku merenung lama. Perasaan ini bukan lagi sekadar simpati. Ada cinta yang tumbuh diam-diam, seperti bunga yang mekar di balik tembok tinggi. Tapi aku takut mengakuinya. Aku hanya seorang gadis dari Indonesia yang datang membawa luka keluarga dan secarik mimpi. Sementara dia adalah pria Arab kaya raya, yang hidupnya jauh di atas duniaku. Hingga suatu hari, kejadian yang tak pernah kuduga datang. Fahd memanggilku setelah pemeriksaan pagi. "Rani, akhir pekan ini ikutlah bersamaku. Kita pergi berlibur sebentar. Kau sudah bekerja terlalu keras. Aku ingin kau melihat dunia di luar dinding rumah ini." Aku sempat ragu. Perjalanan bersama majikan? Itu terdengar seperti sesuatu yang tak seharusnya terjadi. Namun tatapan matanya sungguh tulus. Tidak ada paksaan, hanya sebuah ajakan yang jujur. Aku pun mengangguk pelan. "Baik, Tuan, jika itu memang yang Anda inginkan." Hari itu menjadi awal dari perjalanan baru yang akan mengubah hidupku selamanya. Saat mobil melaju meninggalkan kota, angin padang pasir berhembus lembut melewati jendela. Aku menatap langit biru yang luas, sementara di sampingku Fahd tersenyum tipis. Entah mengapa, untuk pertama kalinya sejak aku meninggalkan Indonesia, aku merasa hatiku tidak hanya sedang mencari nafkah, tetapi juga sedang menemukan arah. Hari libur yang dijanjikan Fahd akhirnya tiba. Aku masih ragu ketika berdiri di depan pintu rumah, mengenakan pakaian sederhana yang kubawa dari Indonesia. Sementara Fahd sudah menunggu di luar, mengenakan setelan kasual yang membuatnya tampak lebih muda dari biasanya. Senyumnya tipis, namun cukup untuk membuatku menunduk menahan debar. Mobil melaju melewati jalanan kota yang luas. Bangunan-bangunan tinggi berganti dengan hamparan gurun yang seakan tak berujung. Sesekali Fahd membuka percakapan ringan, menanyakan masa kecilku, tentang ibu yang kutinggalkan di Indonesia, dan cita-citaku sebelum semua masalah keluarga menimpa. Aku menjawab hati-hati, tapi setiap kalimat yang keluar membuat jarak di antara kami semakin mengecil. Perjalanan itu berhenti di sebuah villa indah di tepi laut. Airnya biru jernih, seakan langit menumpahkan warnanya ke dalam ombak. Angin laut bertiup lembut, membawa aroma asin yang menyegarkan. Aku berdiri di balkon villa, terpukau oleh pemandangan yang belum pernah kulihat seindah ini. "Indah, bukan?" Suara Fahd memecah lamunanku. Aku menoleh, dan untuk pertama kalinya aku melihat wajahnya begitu dekat. Tidak ada lagi jarak majikan dan perawat, hanya dua manusia yang sedang berbagi keheningan. Aku mengangguk pelan. "Sangat indah, Tuan." Fahd menatapku serius. "Rani, berhentilah memanggilku Tuan. Panggil aku Fahd saja." Dadaku bergetar. Aku mencoba tersenyum tipis. "Baik, Fahd." Nama itu terasa hangat ketika meluncur dari bibirku. Senja turun perlahan. Langit berubah jingga, dan cahaya matahari terakhir berkilau di permukaan laut. Saat itulah Fahd berbicara lagi, suaranya lebih dalam. "Rani, aku tak bisa menyembunyikan ini lebih lama. Sejak pertama kali melihatmu, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Kau bukan hanya orang yang merawat tubuhku. Kau telah mengisi ruang kosong dalam hidupku. Aku,
Mencintaimu. Aku terpaku. Kata-kata itu seperti petir yang menghantam dadaku, namun juga seperti hujan yang menyejukkan tanah gersang. Air mataku menetes tanpa kusadari. Aku berusaha menahan, tapi bibirku bergetar saat menjawab. Aku juga mencintaimu, Fahd. Tapi aku takut. Aku hanya seorang gadis biasa. Aku datang dari keluarga yang hancur. Aku tak punya apa-apa. Fahd mendekat selangkah. Matanya menatapku tanpa berkedip. Justru itu yang membuatku yakin. Kau mencintaiku bukan karena hartaku. Kau adalah doa yang Allah kirimkan di saat aku merasa paling sendiri. Aku tak sanggup berkata apa-apa lagi. Hanya keheningan, ombak yang berdebur, dan debar jantung yang menyatu dalam udara malam itu. Malam liburan itu menjadi saksi awal hubungan kami. Hubungan yang lahir dari luka masa lalu, tapi kini berubah menjadi harapan baru. Aku tahu jalan di depan tidak akan mudah. Tetapi di detik itu, untuk pertama kalinya aku merasa bahwa cintaku tidak salah alamat. Hari-hari setelah perjalanan itu berubah menjadi lebih hangat. Hubungan kami tidak lagi sama seperti sebelumnya. Jika dulu semua hanya seputar pemeriksaan kesehatan dan catatan medis, kini ada tawa ringan di sela-sela obrolan, ada pandangan yang tak lagi bisa kusembunyikan. Setiap kali aku menatap Fahd, aku merasakan ada dunia baru yang sedang tumbuh di antara kami. Namun, aku juga sadar, hubungan ini bukanlah hal yang sederhana. Aku hanyalah seorang gadis asing yang datang dari jauh dengan beban masa lalu. Sedangkan Fahd adalah pria Arab terpandang, kaya raya, dan pasti banyak yang menginginkan dirinya. Aku sering merasa cemas, takut bila semua ini hanyalah mimpi sesaat. Suatu malam, setelah aku selesai memeriksa kondisinya, Fahd memintaku untuk menemuinya di taman belakang rumah. Lampu-lampu kecil berkelip di antara pepohonan, angin gurun berhembus lembut. Aku duduk di bangku batu, sementara Fahd berdiri menatap langit yang bertabur bintang. Rani, suaranya pelan, tapi setiap kata terasa berat. Aku tahu hubungan kita mungkin dianggap tidak wajar oleh sebagian orang. Kau datang dari negeri jauh, dan aku pun hidup di dunia yang penuh aturan. Tapi aku tak bisa lagi menunda. Aku ingin kau tahu betapa seriusnya perasaanku padamu. Aku terdiam, jantungku berdegup semakin keras. Lalu Fahd berbalik, menatapku dalam-dalam. Tangannya meraih sesuatu dari sakunya. Sebuah cincin kecil berkilau dalam cahaya lampu taman. Rani, maukah kau menikah denganku? Katanya lirih namun tegas. Aku menutup mulutku dengan kedua tangan. Air mata langsung mengalir, bukan karena sedih, tapi karena terharu. Aku tidak pernah membayangkan, seorang pria seperti dia akan melamarku. Aku mencoba bicara, namun suaraku bergetar. Fahd, aku mencintaimu. Tapi, aku tak tahu apakah aku pantas. Fahd tersenyum tipis, lalu duduk di hadapanku. Rani, kau pantas. Justru karena ketulusanmu, aku yakin kaulah yang kuinginkan. Bukan orang lain. Aku tidak butuh wanita dengan harta atau nama besar. Aku hanya butuhmu. Aku tak bisa lagi menahan diriku. Dengan air mata yang masih menetes, aku mengangguk pelan. Ya, Fahd, aku mau. Cincin itu melingkar di jariku, sederhana namun syarat makna. Di taman sunyi itu, hanya ada aku, dia, dan langit malam sebagai saksi. Lamaran itu kami simpan rapat-rapat, menjadi rahasia yang hanya diketahui dua hati yang telah dipertemukan oleh takdir. Malam itu aku kembali ke kamarku dengan perasaan campur aduk. Bahagia, haru, sekaligus takut. Aku tahu, sebelum melangkah lebih jauh, aku harus memberitahu ibuku di kampung. Restu seorang ibu adalah kunci dari semua perjalanan hidup seorang anak. Setelah malam lamaran rahasia itu, hatiku diliputi kegembiraan sekaligus kegelisahan. Cincin di jariku terasa hangat, seolah mengingatkanku setiap saat bahwa aku telah mengambil keputusan besar. Namun jauh di lubuk hati, aku tahu ada satu hal yang belum terpenuhi. Restu ibu. Aku duduk lama di kamar, menatap layar ponsel. Jari-jariku ragu untuk menekan tombol panggilan. Bagaimana aku harus memulai? Bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa aku, anak yang dulu meninggalkan rumah demi menolak perjodohan paksa, kini hendak menikah dengan pria asing di tanah jauh? Akhirnya dengan tarikan napas panjang, aku memberanikan diri.
Telepon itu tersambung, suara ibu terdengar di seberang. Lembut, sedikit serak, namun selalu membawa ketenangan. "Ibu," suaraku bergetar. "Ada sesuatu yang harus kuceritakan." Ibu diam sebentar, lalu menjawab, "Apa, Nak?" "Kau terdengar serius sekali." Aku menutup mata, air mata sudah menggantung. "Bu, aku dilamar oleh pria di sini. Namanya Fah. Dia majikanku, tapi bukan hanya majikan. Dia pria yang tulus, yang mencintaiku, bukan hartaku. Dan, aku juga mencintainya." Keheningan menyergap. Hanya suara napas ibu yang terdengar. Jantungku berdetak kencang. Lalu perlahan, suara itu bergetar. "Rani, kau yakin?" Aku mengangguk, meski ia tak bisa melihat. "Ya, Bu. Aku yakin." Aku tahu ini terdengar mendadak. Tapi aku merasakannya, Bu. Fahd bukan orang sembarangan. Dia baik, sabar, dan jujur. Aku ingin menikah dengannya, tapi aku butuh restu ibu. Tangisku pecah. Aku terisak di tengah kata-kata yang terputus-putus. Ibu terdiam lama. Lalu aku mendengar isaknya juga. "Rani, anakku, hidupmu sudah banyak menanggung luka. Jika kau akhirnya menemukan pria yang bisa menjagamu, ibu tidak akan menghalangi." Ibu merestui. "Semoga Allah memberkahi pernikahanmu." Dadaku terasa lapang. Air mata yang jatuh bukan lagi air mata kesedihan, melainkan kelegaan. "Terima kasih, Bu, meski ibu tidak bisa hadir, doamu adalah pelita untuk jalanku." Telepon itu berakhir dengan doa yang panjang. Malam itu aku sujud lama sekali. Bersyukur pada Allah yang akhirnya memberi titik terang pada jalan gelap yang dulu kujalani. Keesokan harinya, Fahd mendengar kabar itu. Aku tersenyum kecil, mengangguk sambil menatap cincin di jari. "Ibuku merestui," kataku pelan. Fahd menatapku penuh syukur, lalu berkata, "Itu cukup. Restu ibumu adalah restu surga, Rani." Hari-hari berikutnya dipenuhi persiapan sederhana. Tidak ada pesta megah, tidak ada undangan ribuan orang. Hanya sebuah akad yang hikmat, doa yang tulus, dan cinta yang tak lagi tersembunyi. Hari yang kunanti akhirnya tiba. Suasana rumah besar itu berbeda dari biasanya. Meski tak ada pesta mewah dengan ribuan tamu, udara pagi terasa sakral. Di ruang tengah, para kerabat dekat Fahd berkumpul dengan wajah teduh, menyambut akad nikah yang akan mengikatkan kami. Aku mengenakan gaun sederhana berwarna putih gading. Tidak banyak perhiasan, hanya kerudung tipis yang menutupi kepalaku. Cincin di jari manis masih terpasang, menjadi saksi lamaran rahasia yang kini akan terwujud dalam ikatan halal. Hatiku berdebar, tanganku gemetar, namun senyum kecil tak bisa lepas dari wajahku. Fahd tampak gagah dengan tobe putih bersih. Pandangannya serius, namun ketika matanya bertemu dengan mataku, ada ketenangan yang ia bagikan. Seakan ia ingin berkata tanpa suara, "Aku ada di sini, jangan takut." Ijab kabul berlangsung hikmat. Suara saksi dan wali terdengar jelas. Dan saat kata sah diucapkan, aku merasa seluruh tubuhku ringan. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku kini resmi menjadi istri Fahd. Bukan lagi sekadar perawat yang datang dari negeri jauh, melainkan pasangan hidupnya yang sah. Setelah doa bersama, Fahd mendekat, mengucapkan kalimat sederhana yang menusuk hatiku. "Rani, sejak hari ini, kau bukan lagi sendiri. Aku berjanji di hadapan Allah akan menjagamu, sampai akhir hayatku." Aku hanya bisa menunduk sambil menangis haru. Semua perjalanan panjang yang kulalui, dari rumah yang runtuh, dari penolakan perjodohan, dari keberangkatan penuh air mata, akhirnya membawaku ke titik ini. Malam pertama sebagai pasangan halal, rumah itu terasa berbeda. Dinding yang dulu dingin kini terasa hangat. Lampu-lampu yang biasa redup seakan lebih bercahaya. Aku duduk di kamar pengantin sederhana, lalu menatap cincin yang kini bersanding dengan cincin pernikahan di jariku. Hati ini berbisik, inilah awal baru yang selama ini kucari. Namun aku tahu, perjalanan belum berakhir. Suatu saat aku dan Fahd harus kembali ke Indonesia. Dan di sana, masih ada bayang-bayang masa lalu. Pria kaya yang dulu menekan ibuku, yang kini pasti akan murka mengetahui bahwa aku sudah menikah dengan pria pilihanku sendiri.
Beberapa minggu setelah akad nikah sederhana itu, aku dan Fahd memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Keputusan itu bukan tanpa alasan. Aku ingin mempertemukan suamiku dengan ibuku, meski aku tahu perjalanan ini akan mengundang badai. Pesawat mendarat di tanah air. Udara lembab bercampur dengan aroma tanah basah menyambut kami. Hatiku bergetar, bukan hanya karena rindu, tapi juga karena cemas. Di kampung, pasti kabar pernikahanku sudah sampai lebih dulu. Dan aku tahu, pria kaya yang dulu menekan keluargaku pasti tidak tinggal diam. Hari itu, aku menjejakkan kaki kembali di halaman rumah sederhana ibu. Tangis kami pecah begitu saling berpelukan. Ibu menggenggam tanganku erat, lalu menatap Fahd dengan mata yang berkaca-kaca. "Nak, terima kasih sudah menjaga putriku. Kini aku bisa tenang," katanya pelan. Fahd mencium tangan ibu dengan hormat, lalu menjawab, "Ibu, izinkan saya menjaga Rani bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai amanah hidup saya." Kebahagiaan sederhana itu tak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, kabar pernikahanku sampai di telinga pria kaya yang pernah ingin menjodohkanku dengan anaknya. Ia datang bersama beberapa orang ke rumah ibu, wajahnya memerah menahan amarah. "Rani, kau berani mempermalukan aku di depan orang kampung? Hutang ayahmu belum lunas, tapi kau seenaknya menikah dengan orang asing," teriaknya dengan nada mengancam. Aku menunduk, mencoba menahan gemetar. Namun Fahd berdiri di sampingku, wajahnya tegas. Ia maju selangkah, menatap tajam pria itu. Hutang keluarganya bukan urusan seorang anak. Dan sekarang, Rani adalah istriku. Aku akan melindunginya. Tidak ada seorang pun yang bisa memaksanya lagi. Suasana hening seketika. Ucapan Fahd membuat semua orang yang hadir terdiam. Pria itu mendengus kesal, lalu pergi dengan wajah penuh amarah. Namun aku tahu, sejak saat itu, posisiku tidak lagi sama. Aku bukan gadis yang bisa ditekan oleh hutang atau dipaksa oleh keadaan. Malam harinya, aku duduk di beranda bersama Fahd. Angin malam bertiup lembut, membawa rasa lega yang sulit diungkapkan. Aku menatap wajah suamiku, lalu berkata pelan, "Terima kasih, Fahd. Kau bukan hanya suami, tapi juga pelindungku." Fahd tersenyum hangat, menggenggam tanganku. "Rani, jangan berterima kasih. Cinta bukan soal siapa yang memberi dan siapa yang menerima. Cinta adalah janji untuk saling menjaga, apapun yang terjadi." Malam itu aku tahu, meski badai masa lalu sempat hampir menenggelamkanku, kini aku sudah menemukan dermaga yang kokoh. Setelah beberapa hari di kampung dan menenangkan hati ibu, aku dan Fahd kembali ke Arab. Perpisahan dengan ibu penuh air mata, tapi kali ini berbeda. Aku tidak lagi pergi dengan perasaan terpaksa atau penuh beban. Aku pergi sebagai seorang istri yang sah, membawa doa restu ibu di setiap langkah. Sesampainya di Arab, kehidupan baru pun dimulai. Rumah besar yang dulu terasa dingin kini menjadi hangat. Tidak lagi ada kesepian di dinding marmernya, karena tawa kami mengisi setiap ruang. Pagi-pagi aku menyiapkan sarapan sederhana bersama pelayan, lalu menyantapnya berdua di taman belakang sambil bercakap ringan. Malam hari, kami duduk berdua di balkon, memandang bintang yang bertabur di langit padang pasir, sambil membicarakan mimpi-mimpi masa depan. Fahd sering berkata, "Rani, hidupku dulu hanya diisi harta dan kesibukan. Tapi sejak kau datang, aku baru tahu arti rumah yang sebenarnya. Rumah bukan soal bangunan, tapi siapa yang menanti di dalamnya." Kata-kata itu selalu membuatku terharu. Aku pun menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Belajar bahasa Arab dari Fahd, menemaninya dalam perjalanan bisnis, hingga menyalurkan ilmu kedokteranku dengan membantu orang-orang di sekitar yang membutuhkan. Aku merasa hidupku kembali memiliki arah. Bukan lagi anak yang lari dari masalah, melainkan seorang wanita yang berdiri tegak di samping suaminya. Namun jauh di sana, di kampung halamanku, aku tahu pria kaya yang dulu ingin menjodohkanku masih menyimpan dendam. Beberapa kali aku mendengar kabar bahwa ia marah besar karena rencananya gagal. Tetapi aku tidak lagi takut. Aku tahu kini ada Fahd yang selalu berdiri melindungiku. Hari-hari berlalu menjadi bulan, bulan menjadi tahun. Aku dan Fahd menjalani kehidupan dengan penuh cinta. Setiap ujian kami hadapi bersama, setiap kebahagiaan kami syukuri bersama.
Hidupku yang dulu hancur karena kesalahan ayah akhirnya berganti menjadi kehidupan yang penuh berkah. Di dalam hati, aku selalu berbisik doa, "Ya Allah, Engkau telah menggantikan air mataku dengan senyum, kesedihanku dengan ketenangan, dan kesepian dengan cinta yang tulus. Jagalah rumah tangga ini, hingga kami bisa tetap bersama dalam ridho MU." Maka, begitulah kisahku berakhir bukan dalam kepedihan, melainkan dalam cahaya. Dari reruntuhan keluarga, dari perjalanan penuh luka, aku akhirnya menemukan arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Bersama pria yang mencintaiku dengan tulus, aku hidup bahagia di negeri asing, tapi dengan hati yang selalu merasa pulang.